Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Semuanya karena kuasa cinta yang berasal dari Allah. Kristus ingin menyapa saudara semua yang adalah miliknya, baik yang sakit maupun sehat, baik yang sedang menjalani pemulihan maupun yang sudah pulih total, yang masih harus berjuang di tempat pelayanan masyarakat, maupun yang patuh untuk tetap tinggal di rumah. Mari sambut sapaan cinta Tuhan untuk menyegarkan dan menuntun kita dalam hidup yang Ia rancangkan bagi kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 16 mengajak kita. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kita mau beribadah dan menceritakan cinta Tuhan serta cerita cinta kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah bersama. Terimalah salam saudara-saudaraku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Terimalah salam saudara-saudaraku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, inilah kesempatan kembali bagi kita untuk boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita kepadanya, agar kita boleh hidup dalam keampunan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bersatu hati, berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami tidak hidup menurut teladan Putra-Mu Yesus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami tidak menjadikan Engkau sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Betapa seringnya kami tidak meminta petunjuk dan bimbingan-Mu,
ketika kami harus mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan kami. Oh Tuhan, kami seringkali tidak melibatkan Engkau dalam perencanaan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, agar kami meninggalkan segala perbuatan kami yang kurang berkenan kepadamu, dan dengan demikian kami dapat menghayati hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah pengakuan kami ini ya Bapa, dan ampunilah kami menurut kasih dan karunia-Mu. Amin. Saudara-saudara, dalam pengampunan Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya diberikan kesempatan untuk hidup yang baru. Tapi saudara dan saya membutuhkan petunjuk, tuntunan, pedoman untuk hidup yang baru itu. Mari kita baca bersama dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hiduplah bersama Kristus dalam hidup yang baru. Here
Jemaat Tuhan, kita bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 pada ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar kami sungguh dapat memahami isi Alkitab yang ada pada kami, dan dalam pengertian yang benar oleh kehendak Tuhan, kami pun melakukannya dengan kesungguhan dan dalam ketaatan kepadamu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah Kristus senantiasa dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa dan berharap bahwa sekalipun kita beribadah di rumah, saudara-saudara tetap bersemangat, punya sukacita untuk beribadah, dan saya percaya di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pergulatan kita, Tuhan tetap hadir, menopang. Tuhan tetap bersama dengan saudara-saudara sekalian, apapun kondisi dari saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita kalau bertanya pada orang, apakah kamu mencintai saya? Lalu dia katakan, iya saya cinta, tapi saya kok nggak tahu? Atau kita akan bertanya, apa tanda-tandanya bahwa seseorang itu mencintai diri kita sepenuh hati? Ada banyak teori, ada banyak sekali akses yang bisa saudara dapat. Bagaimana mengetahui bahwa saudara dicintai, bagaimana orang bisa tahu bahwa kita mencintai dia, dan seterusnya. Hati kita selalu berdebar-debar kalau di dekat dia, mata kita berbinar-binar barangkali, atau bahkan kita gugup dan gagap ketika kita ada di dekat orang yang kita cintai. Lalu kita katakan, itulah tanda-tandanya bahwa kita mencintai seseorang. Saudara-saudaraku,
Bagaimana halnya jika kita katakan kita mengasihi atau mencintai Tuhan? Pembacaan kita tadi mengungkapkan bahwa hanya ada satu cara untuk kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ayatnya yang ke-21 katakan, barang siapa memegang, garis bawahi kata memegang perintahku dan melakukannya. Dua hal di situ, memegang dan melakukan perintahnya, dialah yang mengasihi aku, kata firman Tuhan. Nah, ayat ini pun diulangi kembali. Jadi kalau ayat 15 tadi kita mulai, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat 21. Tapi kalau kita baca selanjutnya, ayat 23 katakan lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nanti di ayat 24 diulang kembali. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dengan kata lain, orang yang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman Tuhan. Menjadi jelas dan sangat tegas bagi kita, hanya ada satu cara, tidak ada cara lain, bahwa kita sungguh mengasihi Dia, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Nah, melakukan, kata yang dipakai memang terjemahan dari kata Yunani, to keep, itu berarti menjaga agar sesuatu itu tidak rusak, mengawasinya, memberi perhatian dengan sungguh-sungguh, merawat dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita katakan orang yang mencintai Yesus adalah mereka yang sungguh-sungguh menjaga, mengawasi, memberikan perhatian, merawat cintanya, sikapnya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian, mari kita lihat ada 4 hal atau 4 standar yang akan kita bahas berkaitan dengan pembacaan kita hari ini. Yang pertama, yaitu bahwa jika kita mengasihi Yesus, kita akan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Orang hanya bisa melakukan sesuatu kalau hatinya beres. Sesuatu yang benar, sesuatu yang beres, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu dimulai dari hatinya yang beres terhadap Tuhan, terhadap sesama. Bagaimana bisa beres? Kalau ada firman Tuhan di dalamnya. Karena itu kita mulai dengan katakan, yaitu bagaimana kita menyimpan firman Tuhan tersebut dalam hati kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bejana. Bejana yang siap dibentuk, tapi bejana itu harus diisi oleh firman Tuhan. Artinya kita memulai dengan mendengar. Dengar lebih dulu firman Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, berapa banyak waktu yang kita punya dalam hidup kita untuk kita mendengar firman Tuhan? Sekarang ini kita banyak kali tinggal di rumah, diam di rumah saja, tidak keluar untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan dalam keadaan itu, saya percaya bukan berarti kita tidak mendengar. Kita mendengar juga banyak hal. Mengapa? Karena kita terhubung dengan teman, dengan saudara, dengan kolega kita, dengan sahabat kita melalui dunia maya atau melalui internet. Karena itu kita bisa beribadah seperti ini. Saya jauh di Jakarta, saudara-saudara di Bogor dan sekitarnya, saudara-saudara bisa berjumpa dengan saya di dunia virtual melalui ibadah ini. Nah, kita bisa banyak mendengar, tapi persoalannya apa yang kita dengar?
Berapa banyak waktu kita berikan untuk mendengarkan Tuhan? Mungkin awal-awal kita harus PSBB, tinggal di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Kita betul-betul semangat untuk mempersiapkan diri, saya mau dengar firman Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa pergi ibadah, kita tidak bisa kumpul di tempat di mana kita lakukan ibadah kita. Seperti saudara-saudara di GKI Yasmin ini, tiap saat harus beribadah di depan istana, saudara-saudara. Dan dengan berbagai kegiatan, pasti kita ingin ada di sana lagi. Tetapi keadaan kita membuat kita harus melakukan segala sesuatu dalam keterbatasan kita. Tapi berapa banyak waktu sekarang ini? Kalau pada awalnya saya katakan tadi, mungkin ada begitu banyak kerinduan atau kerinduan yang sangat dalam untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi lambat laun, mungkin kita akan lebih suka dengar hal-hal yang lain. Kita lebih suka dengar hal-hal yang justru tidak memperbaiki kondisi mental dan spiritual kita. Kita lebih suka mendengarkan hal-hal yang melemahkan kita. Pertanyaannya, berapa banyak waktu dalam tiap hari saudara memberikan kesempatan untuk diri saudara mendengarkan firman Tuhan? Lalu, apa yang saudara dengar? Mulai dari pagi sampai malam hari, apa yang saudara dengar? Apa saudara dengar hal-hal yang baik? Apa saudara dengar hal-hal yang mengecewakan? Mungkin saja justru yang kita dengar selalu adalah hal-hal yang membuat hati kita kecil. Oh, ini saudara saya, rekan saya, kolega saya, teman-teman saya, satu demi satu harus pergi sebagai korban dari wabah yang ada ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin bicara kepada kita dalam situasi apapun, baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit, senang ataupun tidak senang. Tuhan tetap berbicara kepada kita. Mari kita mendengarnya. Kalau kita mendengarnya, maka mari kita simpan itu dalam hati kita. Ada ungkapan begini, saudara-saudara, missing heaven by 18 inches. Jadi orang kehilangan sesuatu yang surgawi itu jaraknya hanya 18 inches. Maksudnya apa? Jaraknya dari kepala sampai ke hati itu tidak jauh, dekat sekali. Bahkan mungkin hanya sejengkal dari mulut kita ke hati kita. Karena seringkali apa yang kita dengar hanya sampai di telinga, hanya di kepala kita, tapi kita tidak menyimpannya sampai di hati kita. Itu sebabnya ada banyak orang bisa sangat khatam terhadap ayat-ayat Alkitab, bisa sangat fasih bicara tentang isi Alkitab, tapi jauh panggang dari api. Tidak ada yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan hidupnya sendiri tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu harus connect antara hati dengan pikiran kita, antara apa yang ada di kepala kita dengan apa yang ada di hati kita. Harus terhubung, sehingga itu yang menjadi motor utama untuk kita bergerak dan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ini hal yang pertama, saudara-saudara. Hal yang kedua, kita harus berdiri atas firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat saudara bisa berdiri sampai hari ini? Apa yang bisa buat saudara tetap tegar sampai hari ini? Bertahun-tahun, berminggu-minggu, saudara menjalani ibadah di tempat yang bukan semestinya tempat saudara beribadah. Apa yang membuat saudara-saudara bisa tetap kokoh berdiri? Bahkan saya harus katakan dalam situasi ini, barangkali ini bukan hal yang baru bagi saudara-saudara sekalian, khususnya di GKI Yasmin.
Karena saudara sudah biasa beribadah tanpa gedung gereja. Saudara sudah biasa mendengar firman Tuhan, hidup dalam persekutuan di luar tembok-tembok gedung. Pertanyaannya, mengapa saudara tetap kuat berdiri? Dan saya percaya pertanyaan ini barangkali juga relevan bagi saudara yang mungkin sekarang sedang sakit, saudara yang sedang berjuang untuk bisa survive di rumah sakit maupun di rumah, bagi saudara-saudara yang sedang berjuang untuk memastikan bahwa saudara sehat atau mulai menjalani pemulihan lagi. Apa yang membuat saudara kuat berdiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hanya punya satu. Karena pada saat ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Ada banyak orang terbaring di rumah sakit, tapi apa yang dia punya tidak bisa menyelamatkan dia. Ada orang yang popularitasnya luar biasa, tapi pada akhirnya itu tidak bisa membawanya dalam pemulihan, dalam kekuatan, keluar dari wabah ini. Yang tadinya mungkin punya segala sesuatu yang mewah, yang luar biasa bagusnya, pada akhirnya tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa digunakan untuk ada di mana-mana. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada banyak kali orang membuat video yang ya ada lucu-lucunya juga begitu. Mereka pakai baju bagus, berdandan dengan baik, pakai high heels, tapi hanya berputar-putar di rumah. Karena memang tidak bisa kemana-mana. Dia boleh punya tas bagus, dia boleh punya baju bagus, punya alat kecantikan yang luar biasa, tapi tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu saya katakan, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali hal ini. Firman Tuhan menjadi fondasi bagi hidup kita. Semua fondasi yang selama ini kita andalkan itu hanya bisa hancur sekejap saja. Dan itu hanya karena virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Habis semuanya. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan rekan-rekan yang biasa berkumpul dengan kita, yang biasa berbagi cerita, yang biasa rame-rame dengan kita. Pada akhirnya kita harus kehilangan semua itu. Itu seperti kita sedang membangun rumah yang luar biasa bagus, tapi begitu datang badai, rumah itu roboh. Dan bukan hanya karena wabah COVID ini saja, saudara-saudara, karena justru pada saat yang sama ada saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran karena hujan, ada bencana alam yang juga terjadi. Bukan saja bencana non-alam, tapi bencana alam pun terjadi. Ketika badai datang, kita hanya bisa berdiri kokoh kalau kita berdiri di atas firman Tuhan. Hanya itu pegangan kita, hanya itu yang bisa menguatkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus mulai hidup dengan firman Tuhan. Membuat gaya hidupmu adalah gaya hidup Kristus. Membuat gaya hidupmu adalah gaya hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan. Saudara-saudara, barangkali sudah terlalu lama gaya hidup kita itu ditentukan oleh dunia, ditentukan oleh sekitar kita, ditentukan oleh teman-teman kita, ditentukan oleh ruang di mana kita hadir. Dan karena itu kita seringkali tidak lagi dapat menunjukkan bahwa kita ini siapa. Kita dengan dunia tidak bisa lagi dibedakan. Kita hampir sama dengan dunia ini. Bahkan dunialah yang mengatur kita. Dunia yang menentukan pola hidup kita. Apa yang saudara makan, dengan siapa saudara bergaul, di mana saudara hidup, apa yang saudara harus kerjakan, aktivitas apa setiap hari ditentukan oleh dunia ini. Saudara living by the world. Oleh karena itu, kita harus kembali sekarang. Justru pada saat-saat ini kita disadarkan bahwa orang yang tetap berdiri teguh, orang yang tangguh, orang yang tetap kokoh adalah orang yang hidupnya oleh firman Tuhan.
hidupnya atau gaya hidupnya itu dibentuk oleh firman Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan katakan begini, kamu tidak hanya jadi pelaku firman, jadi pendengar, tetapi kamu adalah pelaku firman Tuhan. Siapa yang mengasihi Allah, dia mengasihinya dengan seluruh hati, jiwa, akalnya. Jadi bukan hanya di bibir, bukan hanya kita katakan itu urusan saya dengan Tuhan. Tidak, harus terlihat dalam gaya hidupmu. Bagaimana saudara hidup, apa yang saudara lakukan, dengan siapa saudara bergaul, bagaimana saudara membuat perencanaan-perencanaan dalam hidup ini, itu terlihat apakah saudara hidup oleh firman Tuhan atau oleh standar yang lainnya. Kita dipanggil Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, supaya pada waktunya juga Ia mau kita tiba pada langkah melakukannya, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ia mau kita mengaplikasikan apa yang kita dengar, apa yang kita simpan dalam hati kita, dalam seluruh sendi kehidupan kita, di rumah, di tempat pekerjaan, di persekutuan, di dalam masyarakat, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, adik, terhadap kakak, saudara, terhadap orang lain, terhadap tetangga kita, harusnya merupakan aplikasi dari kita mengasihi Kristus, dari firman Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, kita lalu harus menyebarkan firman Tuhan. Kita tiba pada gilirannya, kita bukan hanya mau hidup dengan cara Kristus, tapi kita juga harus menjadi orang yang menyebarkan firman Tuhan itu, kabar baik kepada banyak orang. Matius 28 ayat 19-20 katakan, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah mereka, beritakanlah kabar baik itu kepada siapa saja. Saudara-saudara ingat, itu belum lama selesai dari Paskah. Orang-orang pertama yang memberitakan dan yang menyaksikan Paskah itu adalah perempuan-perempuan biasa. Yang menyebarkan kemudian adalah murid-murid. Kita ingat beberapa bagian Alkitab, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan standar dalam masyarakat, bahwa mereka orang yang penting, orang yang utama, orang yang populer, orang yang bisa diandalkan. Yesus justru seringkali berbicara dengan orang-orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Ada perempuan Samaria yang dijumpai di sumur. Ada orang yang kusta, orang-orang yang sakit. Tapi saudara perhatikan, orang-orang inilah yang kemudian juga dipakai Tuhan menyebarkan berita sukacita. Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Geram. Saudara dan saya mungkin bukan orang-orang yang utama di mata orang lain. Mungkin bukan orang-orang yang punya rating yang sangat tinggi dalam hidup sosialnya. Bukan orang-orang yang memiliki segala-galanya sehingga selalu bisa menjadi yang utama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mungkin sangat terbatas, punya kekurangan. Kalau ditanya, saudara tidak punya tempat, saudara harus berjuang terus, harus mempersiapkan segala sesuatu setiap hari Minggu. Saya tidak membayangkan bagaimana repotnya. Harus mengumpulkan jemaat beribadah dari tempat yang jauh dari domisilinya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan bekerja melalui saudara-saudara. Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dengan sungguh-sungguh dan dalam ketakjuban kepada Tuhan mau memberitakan kabar sukacita kepada siapa saja. Dan karena itu, gedung gereja tidak menjadi penghalang. Tembok-tembok yang mestinya terbangun dengan megah
tidak menjadi penghalang untuk kita memberitakan kabar sukacita. Bahkan justru sekarang inilah waktunya. Waktu Tuhan supaya kita semakin giat, semakin terpanggil untuk memberitakan kabar baik. Ada orang-orang yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit, baik itu tenaga medis maupun yang non-medis. Ada orang-orang yang mungkin sedang terbaring sakit, mereka kita kenal tapi juga mungkin tidak kenal. Ada saudara-saudara kita yang harus berjuang terus cari makan, bahkan menolong kita untuk kita bisa makan, menolong kita untuk kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi apakah saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kepada mereka itu juga lah, atau mungkin saat ini justru mereka-mereka inilah yang menjadi sasaran kita, target untuk kita mengatakan kabar sukacita. Saya perhatikan saudara-saudara terlibat dalam gerakan untuk menangani COVID-19. Ada begitu banyak bantuan yang saudara-saudara salurkan kepada mereka yang terpapar COVID ini. Itu adalah bagian dari kabar sukacita. Bahwa bukan dari dalam gedung baru kita bisa buat sesuatu, tapi dari mana saja, ketika kemanusiaan itu menjadi panggilan kita bersama, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara dan saya sudah bisa menyebarkan kabar baik. Hal yang barangkali paling dinantikan oleh seseorang ketika dia sedang jatuh, ketika dia sedang terpuruk, ketika dia tidak punya pekerjaan, ketika tidak ada yang peduli terhadapnya, yang terulur kepadanya. Mungkin pada saat itu, kabar sukacita yang mereka nantikan adalah Anda tidak sendiri. Tuhan tidak meninggalkanmu menjadi yatim piatu. Tapi aku mencintaimu. Tuhan mengasihi dengan sepenuh hati. Dan karena itu, bagaimana saudara tahu Tuhan mengasihi? Karena ada jemaat GKI Yasmin. Karena ada saudara dan saya yang pergi menyebarkan kabar baik. Karena kita memiliki sense of urgency. Kita memiliki rasa urgent itu. Bahwa hari ini, saat ini, ada orang yang sedang menanti saya. Untuk saya meraih dia. Untuk saya mengatakan bahwa ada kami. Kami akan peduli. Kami akan memperhatikan. Seperti saudara-saudara selalu pada awal-awal pandemik ini. Saudara di rumah saja. Biarkan kami yang bekerja. Kata para tenaga medis. Bahwa kita bisa katakan, saudara bisa tenang. Karena ada kami. Kami sedang berusaha untuk mengatakan Tuhan mengasihimu melalui caranya dan melalui waktunya. Orang perlu mendengar bahwa Tuhan mengasihi mereka pada saat-saat hidup mereka sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan pada gilirannya harus nyata pada apa yang kita lakukan dengan firman-Nya. Jangan tinggal diam, jangan simpan di hati, hiduplah oleh firman-Nya, berpeganglah pada firman-Nya, dan sebarkanlah firman Tuhan itu kemanapun dan kepada siapapun Tuhan utus dan perjumpakan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami datang padamu ya Allah dalam rasa syukur dan sukacita kami, karena hanya oleh kuasa-Mu lah kami dapat beribadah seperti saat ini. Dari tempat yang berjauhan, dari waktu yang ada, kami pakai untuk boleh beribadah dengan keluarga kami dari rumah, tapi mungkin juga dari tempat di mana kami masih harus beraktivitas saat ini. Kami rindu untuk berdoa bagi jemaat GKI Yasmin. Mereka yang harus berjuang terus untuk mengatur pelayanan, peribadahan, diakonia, dan juga keterlibatan di dalam posko Yasmin Peduli dengan jaringan lintas iman tanggap COVID-19. Kami percaya Tuhan pakai jemaat ini dengan luar biasa dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan berkati supaya jemaat GKI Yasmin diberikan kekuatan. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan topang mereka. Jika mereka lemah dalam iman, mari Tuhan Roh-Mu yang kudus membangkitkan kembali semangat yang baru bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan mereka sukacita selalu, berikan mereka kekuatan jiwa sehingga mereka tidak menyerah ketika mereka sedang berada dalam keterpurukan. Sebaliknya, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa bagi pengurus jemaat GKI Yasmin ini, para pendeta yang melayani, baik itu di Bogor maupun di seberang Istana Merdeka Jakarta. Tuhan memberkati supaya mereka tetap kokoh, mereka sehat, mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka bersama dengan Kristus. Bapa, kami rindu juga untuk berdoa bagi keluarga Bapak Kris Hidayat. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga atas berpulangnya adik terkasih Saudara Ignatius Nuvela pada tanggal 7 Mei yang lalu. Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan membangkitkan kembali sukacita untuk melanjutkan kehidupan ini. Allah Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah Kota Bogor, dalam menyelesaikan masalah dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini, juga dalam hal-hal yang masih terus harus diperjuangkan, baik itu masalah hukum maupun masalah intoleransi di Indonesia. Kami percaya ada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Berikan kami selalu ketabahan, keteguhan hati untuk tidak menyerah dalam perjuangan kami, dalam mendukung hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bogor. Bapak, ada banyak orang yang saat ini masih berada dalam keadaan yang susah di berbagai tempat. Mereka yang menjadi korban dari wabah ini, mereka masih harus berjuang mencari pekerjaan. Mereka harus berjuang untuk mencari makan, tempat hidup yang layak. Tuhan, pakailah kami supaya kami dapat menyatakan bahwa Tuhan tetap mencintai mereka, bahwa inilah bentuk rasa cinta kami kepada Tuhan. Kami ingin melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi saudara-saudara kami. Kami terpanggil untuk berdoa bagi kelancaran dari pelaksanaan ibadah-ibadah secara online yang dilakukan oleh jemaat. Kiranya semua berjalan dengan baik. Berikan kepada teman-teman kami yang bertugas untuk dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam hikmat Tuhan, dan terlebih lagi dalam sukacita. Dan ini semua adalah bentuk dari cinta kami kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, sambutlah akan syafaat kami dari keterbatasan kami ini yang kami bawa hanya dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Selama pandemi virus corona ini, persembahan dapat kita berikan melalui transfer, melalui Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau mengumpulkan persembahan masing-masing di rumah, lalu kita masukkan dalam amplop dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah normal kembali seperti biasa. Firman Tuhan yang mendasari persembahan hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 295, Ande ku punya banyak lidah. Atas anugerah keselamatan yang telah kami terima melalui pengorbanan Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami membawa persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini, supaya melaluinya kasih setia Tuhan diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Rasanya ingin berlama-lama jika kita berada di hadirat Tuhan. Tapi kita masih diberikan tanggung jawab untuk menunaikan tugas kewajiban kita memberitakan kasih Tuhan kepada sesama. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Tolong mereka yang
bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jalan berkatmu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita masih harus melanjutkan kehidupan kita dalam situasi seperti apapun. Saudara harus pergi dan tetap menunjukkan cinta Tuhan kepada banyak orang. Nyatakanlah kepada dunia bagaimana saudara mencintai Tuhan dengan luar biasa. Lanjutkanlah hidupmu dan biarlah kasih karunia Tuhan akan tetap bersama dengan saudara. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.